pertama mungkin nanti ketika saat download nanti bentuk filenya itu kayak gini ya. Nah, untuk pertama kita ekstrak dulu filenya, bisa di gini nih, di drag aja. Kita tunggu. Nah, udah kayak gini, nanti ada edit panel, ada coding Android ini, dan ini untuk database-nya. Nah, untuk pertama mungkin kita copy dulu gitu, atau mungkin dipindahkan filenya, webnya dulu ke bagian htdoc. Nah, ini sama htdoc-nya di sini, di htdoc ini. Lu paste. Nah, udah kayak gitu, kita nyalakan SAM-nya, buka SAM, kita nyalakan, lalu kita buka browser ya. Nah, udah kayak gini, kita masuk ke phpMyAdmin, kita upload dulu database-nya untuk si webnya ya, untuk web admin. Nah, untuk pertama kita bikin database, kita ambil nama database-nya apa. Kita lihat di sini di folder yang udah kita tadi dipindahkan ke htdoc, lalu buka, terus config. Nah, di sini nama database-nya DB Rawan, kita kopas aja di sini. Nah, di sini. Nah, udah kayak gini. Untuk bagian ininya ya, user, localhost kayak gini, hostnya, user, password. Ini defaultnya kalau saya itu dari bawaan pas installnya SAM-nya, usernya tuh root, terus passwordnya kosong ya. Kalau misalkan berbeda, mungkin kadang ada yang dirubah atau yang enggak, tapi defaultnya kayak gini. Coba aja kayak gini. Nah, udah bikin database, berarti udah ada nih DB Rawan gitu kan. Ini udah database-nya udah kita bikin, lalu kita import tabel-tabelnya. Kita pilih import di sini, lalu pilih file. Nah, kita ke folder yang ekstrak tadi, yang awal tadi itu saya simpan di sini. Nah, ini file database-nya, kita import aja. Sini ya, pilih open. Terus di sini kirim. Tunggu ya, harap bersabar katanya. Ini database-nya cukup besar ya, lama sekali. Ada banyak sekali data, ada marker juga, ada 800 lebih, ada kemungkinan pas proses importnya itu agak lama. Nah, udah selesai nih. Kita cek dulu deh. Nah, ID kecelakaan user ya, ada 835 gitu kan. Nah, udah kayak gini, kita close dulu mungkin ya. Nah, balik lagi ke folder yang di htdoc. Nah, untuk ini kan tadi folder ini kan yang tadi dipindahin ke htdoc, kita rename menjadi rename folder menjadi Rawan ya. Di sini foldernya rename menjadi nama Rawan. Nah, udah kayak gini, kita buka web browser. Saya menggunakan Chrome. Ini localhost, tulis di sini ya, Rawan ya, kayak gini, terus enter. Nah, udah berhasil cara instalasi dari
webnya ya, untuk input data dan lain-lain. Kita di sini coba dengan username admin, passwordnya admin ya, masuk ya kayak gini. Nah untuk itu apa, untuk penginputan datanya mungkin untuk daftar area ya di sini nih, di daftar area pilih di sini. Di sini banyak sekali data yang udah dibuat, ada 800 lebihan data lah. Nah untuk inputnya mungkin di sini klik tambah area di pojok kanan ya. Terus misalkan di sini titiknya kita coba ngasal dulu, misalkan 1 2 3 4 gitu. Terus minnya y nya 1 2 3 4 5. Nah di sini pilih tingkat apa namanya, tingkat keparahan dari kecelakaannya ya, mungkin sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Di sini saya pilih coba tinggi aja deh, tinggi. Terus simpan, tunggu. Nah udah, ini bla 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 bla, udah kayak gini. Mungkin bentuknya untuk misalkan mau edit, klik di sini aja, misalkan di sini 45 mungkin ya, di sini 6. Kita coba, terus simpan. Ini agak lama mungkin datanya karena banyak ya, udah tersimpan nih. Kalau untuk hapusnya ada ikon sampah nih, ada ikon tong sampah di sini. Kita hapus aja lah, soalnya nanti takut itu. Nah untuk mengetahui daftar kecelakaan atau menginput daftar kecelakaan, kita pilih daftar kecelakaan. Nah di sini ini hanya contoh ya yang saya udah buat nih, misalkan ini dari otomatis 2021 dari tahun sekarang. Kalau misalkan mau nambahin, di sini pilih daftar. Misalkan di sini titiknya tadi itu 1 2 3 4 5, misalkan ini 1 2 3 4 5 6. Nah di sini polresnya polres asal aja, asal. Misalnya ini asal, tapi kalau ntar mungkin sesuai itu aja ya. Ini cuma contoh aja. Sini pilih tanggal, misalnya saya pilihnya tanggal sekarang aja. Jamnya jam 2, misalnya jam 6 menit ke 7 8 aja dah, detik keempat. Kita simpan. Nah ini, terus kita bisa edit juga, misalnya asalan ini 6 ini 7 06 ya. Kita coba. Nah udah bisa ya. Untuk hapus ya kayak sama kayak tadi, sini hapus. Nah ini kan banyak datanya nih, kalau misalkan ditampilin secara langsung dari 2019 2020 bakal bakal nge-lag si komputernya, kalau lama banget untuk nge-loadnya. Nah di sini saya menyiapkan namanya Dropbox mungkin ya. Di sini kalau misalkan mau pilih pengen lihat tahun 2019 bisa klik sini. Nah per ininya tampilan datanya itu ada 150 ya, 150. Berarti kalau misalkan pengen ke 151, klik aja data lainnya di sini. Nah ini data lainnya ya terus aja. Cuman ya agak lama sih karena datanya banyak. Kalau misalkan mau 2020 ada gitu, 2020 tanggal 2020 semua juga. Ini balik lagi ke 2021 ya, 2021 cuma satu kita hapus tadi. Ini 2019. Nah kayak gini sih. Nah untuk bagian user admin, misalkan kita mau nambah admin ya, di sini kita nambah admin. Misalkan tadi pertama admin, bikin admin gitu kan, password admin, ini admin. Lalu kita misalkan kita bikin di sini user ya, kita coba. Nah misalkan passwordnya
username Erina, password juga Erina, kita erina@gmail.com. Nah, tersimpan. Nah, udah, kita coba maksud ya, kita logout dari sini, Erina. Nah, ada, langsung bisa. Kita coba logout admin, kita hapus user Erina, apakah bisa masuk atau enggak ya. Kita hapus di sini, hapus yang masih logout ke Erina. Nah, nggak ada karena udah dihapus kan. Nah, untuk selanjutnya kita buka Android ya. Untuk codingan Androidnya di sini kita arahkan ke folder yang kita ekstrak tadi ya. Sini. Nah, ini buka ini, kita tunggu. Kita tunggu connect Gradle-nya dulu ya di Android Studio-nya. Oh ya, sambil nunggu kita proses running Gradle, mungkin kita coba nyari IP dari si perangkat komputer atau laptop ini ya, untuk kodekan ke Android-nya. Nah, caranya kita masuk ke buka CMD ya, terus ketikan IP config. Nah, di sini udah ada nih IP yang kita harus inputkan di bagian Android Studio-nya agar si Android bisa membaca file dari database yang kita buat di web ini nih, yang tadi ya. Di sini nanti Android juga dapat membaca nih antara daftar area rawan kecelakaan. Nanti Android juga bisa, asalkan IP-nya gitu kita masukkan ke Android Studio di sini ya. Kita tunggu Gradle-nya. Nah, udah kayak gini, udah selesai nih. Gradle-nya udah siap dijalanin nih. Kita masuk ke folder Retrofit di sini, terus pilih API Client. Nah, di sini kita misalkan yang tadi nih 192.168.8.102, kita kopas aja di sini, paste di sini. Nah, udah kayak gitu, kita run. Oh ya, sebentar, kita saya buka dulu visornya mungkin ya, agar HP Android nanti dapat terlihat di layar laptop. Kita tunggu proses installnya. Nah, udah udah siap di run gini kan, tinggal kita klik aja nih run, yang icon run ketiga ini buat ditampilin ke sininya ya, untuk install ke HP ya. Coba run, tunggu ya, Gradle masih loading ini di sini. Nah, udah dikit lagi nih buat install. Nah, udah ke install nih ya. Kita bisa lihat di sini kan ada menu-menunya. Kita mungkin coba dulu
black spotnya dulu ya. Di sini tuh area yang akan rawan kecelakaan akan muncul di HP Android ya. Coba kita. Nah di sini prosesnya bakalan lama karena dari proses pemetaan ini ada sekitar 800 apa namanya 800 area yang ditandai sama Androidnya ya, makanya lama. Kita bisa lihat di sininya ya. Kita cek udah nyampe mana ya. Nah, berpemetaan 147.8 dan ini berjalan sampai 800 ya, makanya prosesnya itu lama sekali ya. Tapi tergantung spek dari HP masing-masing juga. Kalau misalkan speknya lebih tinggi, mungkin RAM-nya 8 GB, mungkin bisa lebih cepat. Di sini saya menggunakan RAM-nya hanya 4 GB ya untuk HP-nya, makanya agak lama. Mungkin bisa saya potong ya agar mempersingkat videonya. Nah udah dikit lagi ya akan selesai. Kita sini allow dan oh ya ini kan posisi saya masih namanya tergantung titik lokasinya, maka kamera akan fokus pada titik lokasi kita gitu kan. Nah untuk supaya lokasi titiknya ada di Yogyakarta kan, ini black spotnya di Yogyakarta. Saya coba testing menggunakan namanya fake GPS ya, buat manipulasi saya berada di Yogyakarta dan untuk mencoba memunculkan notifikasi ya. Kita nyalakan GPS ya, udah nyala di sini ya. Kita klik ke aplikasinya, kita tunggu. Nah muncul notifikasi ini, artinya kita ada di area black spotnya gitu kan, tuh ada di titik ininya, di titik rawan kecelakaannya. Kalau misalkan kita nggak berada gitu kan, nanti dia nggak akan muncul notifikasi kayak gini, hati-hati Anda berada dalam area rawan kecelakaan. Kalau misalkan kita swipe gini atau kita hapus dari notifikasi, nanti tetap akan muncul ketika kita masih ada di area rawan ini. Artinya notifikasi ini akan rewel sekali kalau misalkan kita masih ada berada di area rawan kecelakaan. Kita berapa kali pun akan tetap muncul notifikasi ya. Kita kembalikan ke posisi awal dari map kameranya ya. Di sini banyak sekali titik, ada 835 titik ya, sesuai yang di sini yang udah ditandain gitu area rawan kecelakaan ya. Mungkin begitu sesuai yang area rawannya ada di sini ya, ada 835 gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita cek bagian daftar kecelakaan. Untuk di Android kita bisa klik di sini tombol insiden ya. Kita lihat, nah ini 2021 otomatis pada tahun sekarang ya. Nanti kalau misalkan tahun selanjutnya juga insya Allah otomatis 2022 gitu kan. Nah kita coba cek yang di tab juga apakah sama ya. Di sini satu, saya juga satu. Terus kalau misalkan kita cek 2020 ya, tahun 2020 kita cek di sini 2020, sini juga sama ya, ini juga tanggal sama jam 1 ya, ke yang lainnya juga sama. Dan ini kalau misalkan kita scroll terus-terusan akan memuat terus pagination ya, nanti insya Allah ini akan jalan. Lalu kalau misalkan 2019 ya sama juga semuanya. Untuk bagian lainnya kayak info kayak ini ya.
Oke, segitu dulu dari saya, semoga mengerti yang dimaksud dari saya.